Halo Pioners, oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu ya. Jadi Mang Adun itu ya di sini ya. Sama Pak Ardoba tuh udah beberapa hari ini Mang Adun emang susah tidur ya gitu. Jadi sampai malam tuh ada mungkin sekitaran 1 jam lebih ngobrol sama Pak Ardoba juga ya. Dan di sini ya betul ya. Sementara ini saya lagi ada obrolan juga dengan beberapa pioner di Twitter, ingin memastikan kebenaran apakah yang bisa ditarik itu pay milik kita sendiri yang sudah kita transfer ke OKX atau exchange OKX ya bursa, ataukah pay yang kita dapatkan dari hasil beli yang nggak bisa ditarik ke dompet pay. Jadi ini masih Mang Adun dalami ya. Beberapa pioner juga nanya. Nah, di sini Mang Adun hampura ya, mohon maaf. Kita belum bisa masuk ke sesi lestari ya, atau baca komentar dari, balas komentar dari. Nanti akan Mang Adun akan Mang Adun pilih beberapa pertanyaan ya, yang pastinya akan Mang Adun jawab langsung. Tapi mungkin di video yang berikutnya ya, sabar karena apa, Mang Adun juga riweuh ya, ada kesibukan seperti itu, dan juga karena akhir-akhir ini juga yang komentar banyak banget dan Mang Adun perhatikan ya, biasalah ya. Pioner paham lah soal itu. Oke, jadi di video kali ini kita akan sama-sama ya memahami. Oke, di sini Mang Adun sudah save artikelnya, kita lihat di catatan Mang Adun ya, ada di sini di Colornet ya. Nah, di sini. Jadi ini menurut Mang Adun ya, menurut Mang Adun tuh logis ini. Ini artikel yang logis ya. Jadi Mang Adun dapat dari grup WhatsApp seperti itu. Dari siapa, Mang? Ya, kita baca sama-sama aja dulu ya. Kita simak sama-sama dulu. Oke. Jadi di sini cara memahami harga pasar pertukaran saat ini, atau dengan kata lain yaitu harga di exchange ya, khususnya di OKX tuh yang rame banget. Oke, hari ini saya sangat sibuk karena banyak pioner yang kesulitan memahami harga pasar pertukaran. Hal ini memerlukan investasi waktu yang signifikan karena saya seringkali harus menjelaskan konsep-konsep ini berulang kali. Oke. Jika semua pioner dapat meluangkan waktu untuk mempelajari Pioneer Handbook atau buku pegangan ya, buku pegangan pioner secara menyeluruh, kebutuhan saya untuk terus menjelaskan permasalahan ini akan sangat berkurang. Saat saya sibuk dengan pekerjaan pajak sore ini, saya juga merasa penting untuk mengakui kecemasan dan depresi yang dialami banyak pioner. Karena itu, saya di sini untuk membantu Anda memahami alasan dibalik proses saat ini dan manfaatnya. Nah, jadi di antara momen ya yang kemarin tragedi atau fenomena atau apalah itu yang bisa dikatakan harga pay di bursa sampai rendah banget, di sini dikatakan ya bahwasanya ada salah satu itu proses saat ini, alasannya kenapa ya perlu kita pahami, dan juga ada diksi manfaatnya. Oke, ini yang Adun tadi katakan menarik ya. Oke, di sini katanya Dr. Fan ya, sudah jelas itu Dr. Cheng Diopan. Dr. Cheng Diopan telah menekankan bahwa kita tidak boleh membiarkan gangguan eksternal atau yang dari luar ya mengalihkan fokus kita. Sangat penting untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar berarti dan dapat memberikan dampak positif baik di komunitas kita maupun di dunia yang lebih luas. Dengan bekerja keras dan mendorong kreativitas, aspek-aspek lainnya akan mengikuti secara alami. Ini menunjukkan bahwa situasi saat ini bersifat sementara dan kita harus fokus pada pengembangan ekosistem. Yes banget itu, benar ya. Yang pioner ya, misalkan yang punya bisnis ayo bergabung, terus juga yang duta pengembang ya aplikasinya disempurnakan seperti itu. Mang Adun di sini ada diksi Dr. Cheng Diopan ya. Nanti akan Mang Adun review juga ya, itu video terbaru dari Dr. Cheng
Tapi ya seperti tadi Mang Udin katakan, Mang Udin saat ini masih riweuh ya. Oke, kita lanjutkan. Penting untuk dipahami bahwa harga pasar pertukaran saat ini tidak mencerminkan nilai sebenarnya dan dari pi, maksudnya nilai sejati pi tertanam dalam sistemnya. Banyak dari mereka yang saat ini menjual pi mungkin sedang mengalami kesulitan finansial dan kurang memahami nilainya. Karena itu, Kortim tidak menganggap harga-harga ini sebagai representasi dari nilai sebenarnya pi dalam ekosistemnya. Ini mencerminkan kebijaksanaan dan strategi Kortim, karena mereka yang tidak berusaha membangun kekayaan kemungkinan besar akan tetap berada dalam kemiskinan. Oke, ya maksudnya kalau misalkan bagi mereka yang tanda kutip ya tidak menganggap pi itu bernilai, ya terserah mereka sudah ya. Berarti ya kalau dikatakan di sini ya akan tetap berada dalam kemiskinan, ya silahkan saja berarti kan. Jadi di sini ya lanjutkan. Meski demikian, Kortim bertujuan memastikan akses yang lebih luas ke pi sehingga dapat digunakan lebih banyak dalam ekosistem kita. Ini menciptakan peluang bagi investor eksternal untuk membeli pi dari mereka yang ingin menjual. Oke, ya itu yang tadi disebutkan. Mungkin ada istilah manfaatnya. Pendekatan ini adil bagi pendatang baru di Pi Network ya, khususnya mungkin maksudnya itu para trader ya, gitu, atau orang-orang yang biasa berkecimpung di dunia kripto. Banyak banget kan seperti itu. Nah, di sini terutama mengingat gitu kan tingkat penambangan yang rendah saat ini dan yang akan semakin rendah di masa depan. Dengan hanya 60 juta pioner dari lebih dari 8 miliar orang di dunia ya, tingkat penambangan diperkirakan akan turun di bawah 0,1 per tahun pi itu ya. Itu jadi kecil sekali 0,1 tuh ya. Seakan sulit bagi para penambang di masa depan untuk melakukan pembelian besar seperti mobil atau rumah hanya melalui penambangan. Oleh karena itu, mentransfer kekayaan kepada mereka yang benar-benar menghargai nilai pi dapat menjadi langkah yang menguntungkan. Yang terpenting, harga saat ini tidak akan mempengaruhi nilai stable coin kita. Ini hanyalah situasi sementara. Oke. Kita lanjutkan. Ketika investor membeli pi, mereka cenderung menahannya. Oke ya, karena mengetahui bahwa GCP adalah nyata sesuai kode yang ada. Maka seiring waktu, kemungkinan besar jumlah pembeli akan melebihi penjual, yang akan menyebabkan penurunan bertahap jumlah penjual dalam beberapa hari. Ya, banyak pendukung GCP kemungkinan besar akan mempertahankan pi mereka untuk menetapkan harga jual berdasarkan GCP, menciptakan lingkungan pasar pertukaran yang stabil sesuai dengan GCP. Pada akhirnya, ketika penjual dengan harga rendah keluar dari pasar, yang tersisa adalah pioner yang sejalan dengan GCP dan utusan Kortim, sehingga kita dapat secara kolektif menentukan harga pi melalui proses call auction atau lelang terbuka. Oke, jadi ya bocoran juga ya, mungkin bagi pioners yang nggak gabung di Twitter tuh lagi rame juga bahwasanya itu ditarikin ya banyak yang sudah mentransfer pi gitu kan, itu ke OKX gitu kan, tuh bursa-bursa itu ditarikin lagi. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwasanya yang pada akhirnya banyak yang beli, yang jual sedikit itu ya. Nah, akhirnya yang tersisa ya cuman orang-orang yang ngerti bahwasanya pi itu senilai GCP gitu kan. Oke, alasan Kortim belum secara terbuka mengumumkan harga awal pasar pertukaran sebagai GCP adalah karena peraturan SEC.
Dulu pernah kita bahas ya ini ya, SEC ini ya. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk mendapatkan penerimaan SEC terhadap GCP dengan tetap mematuhi aturan pasar yang telah ditetapkan. Semua pioner seharusnya merasa antusias karena pendidikan GCP dan ekosistem kita siap berfungsi secara efektif saat ini, mengingat mayoritas pioner tidak akan menjual dan mendukung GCP. Sekarang Anda paham mengapa saya membentuk sistem duta GCP. Masa depan yang cerah menanti kita semua. Dari sudut pandang saya, 14 Maret yang dikenal sebagai P-Day ya akan menjadi momen perubahan besar dalam energi universal. Open Mainnet kita terdiri dari dua fase penting untuk implementasi yang sukses. Fase pertama adalah pengumuman Open Mainnet dan pengoperasian pasar pertukaran ya, yang di exchange itu tuh ya dioperasikan sudah lah ya. Selanjutnya pada 14 Maret kita akan secara resmi memulai ekosistem dengan GCP dan pasar pertukaran akan menyesuaikan diri dengan GCP melalui lelang terbuka. Singkatnya, GCP menang. Semua pioner harus mampu melihat betapa hebatnya Network. Dorisin. nggak niat menjebak ya. Bahwasanya ini memang dari bahasanya mungkin awal juga ini di sini ya pioner bisa tahu lah ini bahasa siapa seperti itu, dan di situ ada juga sibuk pajak karena memang beliau dari Sindu memang dari orang pajak lah bisa dikatakan, yang sudah pengalaman dulu di Amerika atau di Kanada ya karena orang Kanada juga. Oke, Maudun rasa ya nggak perlu Maudun ulang lagi, perlu apa Maudun simpulkan ya. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau misalkan disimpulkan ya, di sini kan poin pertamanya itu jelas ya di sini, yaitu menekankan kita untuk di ekosistem Dr. Cheng tuh ya. Jadi ya yang pioner-pioner tetap aktif, yang punya bisnis diaktifkan gitu kan, atau melakukan KYB seperti itu. Terus juga yang pioner barter tetap lanjutkan. Terus misalkan yang duta pengembang juga ya. Nah, terus di sini ada yang tadi dikatakan itu Mangadun cukup tertarik dengan yang namanya ya di sini semakin sedikit akhirnya ya, karena harganya kan rendah banget ya bagi yang mau menjual gitu loh. Orang itu ya yang punya barang, contoh Mangadun punya barang lah ya kan, punya barang ini banyak ya, tapi kalau misalkan Mangadun jual harganya rendah banget, aduh enggak deh ntar aja kan gitu, yang pada akhirnya gitu kan ya para penjual yang mau menjual di bursa itu akan gitu kan sedikit-sedikit berkurang seperti itu poin yang tadi ya. Karena apa? Karena yang pada akhirnya tetap yang tersiksa itu yang paham, orang-orang paham nilai GCP. Kok ini nggak mau, kenapa gitu kan. Nah ini terus juga kenapa Picor Team sampai saat ini belum mengumumkan nilai GCP, karena ada peraturan ya, dikatakan di sini tadi SEC ya gitu loh. SEC dulu pernah kita bahas juga, maksudnya beberapa waktu lalu ya, itu memang sudah ya bisa dikatakan peraturan. Sebentar lah, kalau untuk lebih jelasnya kita akan baca sama-sama ya. Nah di sini ya nggak apa-apa lah kita ulang lagi untuk ya Mangadun lupa, mudah-mudahan pioner ingat ya gitu. SEC adalah singkatan dari Securities and Exchange Commission, yaitu lembaga pemerintahan Amerika Serikat yang bertugas mengawasi pasar keuangan. SEC juga bertugas melindungi investor dan menegakkan hukum sekuritas. Tujuan SEC menjaga integritas dan efisiensi pasar keuangan, menjaga transparansi pasar, melindungi investor, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar keuangan. Banyak banget ya, silakan juga pioner kalau mau baca-baca. Jadi intinya seperti itu, ada peraturan ya gitu ya, kita ikuti saja dulu, santai dulu. Maudun tetap mengingatkan kepada pioners ya untuk ya santai dulu saja ya. Seperti Maudun katakan di video sebelumnya, ini hanya baru awal. Oke. Ya, kita masih dalam tahap membangun, bisa dikatakan seperti itu ya, dan terus untuk bisa mengembangkan Network. Oke, karena apa? Karena core team juga itu saat ini terus bekerja keras ya.
Oke, semoga bisa dipahami. Silahkan kalau misalkan ada yang mau komentar, menambahkan informasi dan bertanya, silahkan ya. Sekali lagi Mang Adun ingatkan ya, juga Mang Adun mohon maaf saat ini belum bisa masuk ke sesi lestari, balas komentar atau baca komentar dari semua pioner. Tapi di video berikutnya ya, Mang Adun akan kumpulkan pioner-pioner yang sudah masuk ke kolom komentar Mang Adun untuk kita sama-sama baca, simak, balas, jawab ya. Itu pertanyaannya apa saja. Oke, jadi sedikit-sedikit lah ya. Pelan-pelan. Oke benar, jadi seperti itu ya. Nah, sekali lagi kita sama-sama saling mendoakan juga ya. Dan Mang Adun pengen menambahkan nih, ada satu doa ya cukup penting sih kalau menurut Mang Adun ya. Ya, kita tetap sehat selalu, lancar rezeki, kan seperti itu biasanya. Nah, tambahannya kita diberikan keberkahan dan keselamatan dalam setiap urusannya. Ada diksi selamat ya di situ, itu penting juga. Karena hari ini Mang Adun mengalami insiden tapi tidak apa-apa, alhamdulillah ya. Cuman ini telunjuk agak sedikit keseleo seperti itu. Sehat selalu ya pioner ya. Oke, lancar rezeki dan berkah dalam setiap urusannya, selamat juga dalam setiap urusannya, amin. Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita lanjutkan lagi, gaskan lagi di informasi penvlog yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.